Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Yesus yang dahsyat, Yesus yang mulia, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan, karena hari-hari kita melangkah senantiasa disertai Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita menikmati mujizatnya Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan berarti bersama dengan mujizatnya. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat pada pagi hari ini, kita membaca firman Tuhan, berlaku mujizat Tuhan, mati dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Seorang pemuda yang kemarin kita baca, seorang ibu kaya yang di Sunem, tidak punya anak, didoakan oleh Elisa punya anak. Kenyataannya anaknya mati. Tapi bersama dengan Tuhan, kematian senantiasa terjadi mujizat Tuhan, saudara. Mujizat Tuhan. Memang kalau bersama Yesus itu selalu disertai mujizat. Kalau bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, melangkah bersama mujizat. Bersama dengan Yesus, melangkah dengan hidup berkemenangan. Melangkah bersama Yesus, melangkah penuh dengan hidup damai sejahtera, hidup berkemenangan di dalam Dia. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Setiap Bapak Ibu punya masalah, seberat apapun, tidak ada harapan seperti seorang perempuan kayu Sunem. Dia tidak punya harapan karena sudah kematian. Kalau sudah kematian berarti sudah final, tidak ada harapan. Tapi bagi Yesus tidak ada mustahil. Bagi dunia tidak ada harapan, tapi bagi Yesus ada harapan. Karena bagi Dia tidak ada perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan. Karena Yesus adalah Yesus yang ajaib. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang mati dibangkitkan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada pertolongan. Amin. Haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 terjadi mujizat melalui hambanya Petrus. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mati dibangkitkan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya ulang kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ialah nama Tuhan Yesus Kristus, nama Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada sukacita, ada sukacita. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, perkara mujizat Tuhan terjadi. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi ini untuk firman Tuhan. Kami mau baca firman-Mu, kami hauskan firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sudah dahsyat kita bersama Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kita. Jadilah kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita. Jadilah kehendak Tuhan dalam pelayanan kita. Jadilah kehendak Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Yesus. Berjalan dengan mujizat. Oh, dahsyat saudara. Oh, rasanya saya tidak mau berhenti menyanyi. Mau menyanyi terus untuk memujiakan Tuhan. Kan bersama dengan dia penuh dengan sukacita. Karena memang sesuai dengan firman Allah, besok kalau di surga tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada kematian. Nggak ada berita kematian, nggak ada tangisan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada covid, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Ya di dunia ini saya batuk-batuk, di surga nggak ada batuk, saudara. Semua dalam keadaan sehat sempurna. Karena tubuh kita diubah dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Rasul Petrus dipakai Tuhan. Tadi saya bacakan Kisah Pasal 3 yang ke-6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan langsung, saudara, langsung lompat memujiakan Tuhan dan masuk di dalam rumah Tuhan baik Allah. Jadi artinya mari kita membangun persekutuan Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat, perkara besar. Di dalam dunia ada masalah, tapi bersama dengan Tuhan M diganti dengan mujizat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita mau kembali firman Allah berurutan. Tiap pagi kita baca Alkitab perjalanan lama. Terus berurutan. Kita cinta firman Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Supaya kita dapat selalu kekuatan dari Tuhan. Supaya senantiasa Tuhan selalu update kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan selalu update. Ada suatu pembaruan, terobosan baru. Ada kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita baca 2 Raja pasal 4 ayat 18 sampai 37. Apa dialami oleh seorang ibu yang kaya, seorang perempuan yang kaya yang berjumpa dengan Elisa. Inilah setiap apapun peristiwa yang terjadi ada maksud Tuhan. Tuhan selalu ingin menyatakan kebesarannya. Coba saudara, dari awal ini perempuan yang kaya tidak punya anak, berjumpa dengan Elisa, langsung Tuhan nyatakan kemuliaannya punya anak. Punya anak sehat, diberkati sama Tuhan, jumpa dengan papanya. Wow, tapi akhirnya punya masalah. Inilah dunia. Selalu setiap sukacita ada duka cita. Tapi kalau bersama dengan Yesus, duka cita diganti dengan sukacita. Justru Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Makanya jangan pernah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu.
Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Begitu dekat dengan Tuhan, kita punya masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau di luar Yesus punya masalah, akhirnya kematian. Banyak kan orang bunuh diri, ya, saling bunuh di luar Tuhan, ya. Nggak ada damai sejahtera, ujung-ujungnya maut, neraka. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Lazarus silakan sama-sama mati. Tapi akhirnya apa? Masuk di dalam pangkuan Abraham. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, mari kita baca firman Tuhan. 2 Raja pasal 4 ayat 18 sampai 37, demikian firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapat ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Nah, ya, sedang sukacita saudara, ya. Tadinya ada punya anak. Saudara, kalau seorang bapak ibu, saya tempoh hari pernah jumpa dan keluarga yang saya tanya, berapa punya putranya? Dia menangis, tidak ada putra putri om. Nah, dia bicara kepada saya. Saya doakan dia mau punya anak, mau om. Nah, coba ini, ya, kalau udah anak-anak sukacita saudara, ya. Karena itu anak itu keturunan pusaka, ya, karena itu dari Tuhan, ya. Tentu anak bersukacita, papanya bersukacita. Ini anak itu menjadi besar. Suatu hari keluar ia mendapatkannya, ayah jumpa dan papanya seneng dong. Bantu papanya apa? Di antara penyabit-penyabit gandum, bantu papanya, bantu semua pesul-pesulnya. Karena ini keluarga kaya, punya kebun gandum, sudah, ya. Tapi yang terjadi, mari kita baca berikutnya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia, bawa kepada ibunya. Inilah contoh, saudara. Di dalam dunia selalu tiba-tiba suddenly accident. Suddenly tiba-tiba terjadi kecelakaan. Terjadi musibah. Terjadi pergumulan. Terjadi masalah. Ini aduh kepalaku sakit. Nggak tahu sakit apa juga kepala sakit. Mungkin ilmu kedokteran bisa menjawab nih. Mungkin apa sakit jantung atau sakit vertigo atau apa nih saudara, ya. Tiba-tiba sakit ini. Terus apa yang berikutnya? Diangkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tapi sudah mati. Aduh, sedihnya sangat saudara. Seorang ibu bapak yang tadi dia punya anak, didoakan oleh hambanya Elisa punya anak. Setelah anak dibesar, tentu seorang anak harapan orang tua, memiliki masa depan yang penuh harapan, tiba-tiba mati. Nangis pasti ini ayah ibunya, sedih. Tapi justru Tuhan lihat dari surga. Makanya penting kita dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau bersama dengan Tuhan, ada firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan bagi mereka mencintai. Ini penting, saudara. Setiap pergumulan kita hadapi, Tuhan tahu. Tahu Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Yang penting di sini respon kita kepada Tuhan bagaimana. Seperti, mari kita baca berikutnya. Diangkatnya, dibawa pulang ke rumah ibunya, duduklah di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu mati dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dengan iman ibu ini, taruh di kamarnya Elisa. Karena Elisa waktu kemarin yang saya ceritakan kan, ini orang kan sering ketemu dengan Elisa. Dibuatlah kamar, dikasih kamar. Jadi Elisa punya kamar di rumah orang kaya ini. Ditaruh di dalam kamar. Karena dia iman, taruh di abdi Allah. Karena ibu ini percaya dia adalah seorang hamba Tuhan. Supaya terjadi mujizat. Berarti dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada abdi Allah, berarti percaya kepada Tuhan. Tapi ibu ini pergi, saudara. Mari kita baca. Sudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Coba dia pergi ke abdi Allah. Ada kata Allah di sini. Ada abdi. Berarti libatkan Tuhan. Setiap saudara punya masalah, mari kita pergi kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Lihat berikutnya. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ya, saudara, ini juga berarti kata-kata iman. Jangan khawatir. Padahal ini, saya katakan hebat nih seorang ibu. Bayangkan saudara, ibu bisa bayangkan bapak ibu saat dia susah. Kenyataannya anak sudah mati. Ya, kata suami jangan pergi. Ini kondisi duka cita. Malah dijawab jangan khawatir. Berarti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap tutur kata kita harus dengan tutur kata iman. Jangan khawatir. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Petrus 5:7. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan.
Jangan khawatir, itu firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 juga berkata, jangan khawatir kalau kita bersama di Yesus, Tuhan ganti dengan pertolongan. Ayat 24, diperangilah keledai itu dan berkata lagi kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkata dia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunam itu datang. Larilah penyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkan itu. Jawab perempuan itu, selamat. Wah, dahsyat saudara. Coba nih, jawaban yang kedua. Padahal ini kondisinya, ya, anaknya kan mati ini. Kondisi duka cita, kondisi susah. Masa ditanya oleh Elisa, selamat gak? Dijawab selamat. Berarti statementnya ini memberikan kekuatan. Ya, berarti dia melangkahkan iman. Yang pertama dia ngomong jangan khawatir. Kedua ditanya selamat, selamat. Sebetulnya kalau orang dia lagi susah, bisa aja ngomel, saudara. Ya, ngomel kepada, apa ini sana, gua mati ini, bla bla bla, duka cita. Tapi dia berkata selamat, berarti melangkahkan iman. Dan saudara itu sampai gunung itu dipegang kaki abdi Allah itu. Tapi Gehazi mendekat hendak mengusir. Dia lalu berkata, abdi Allah, biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukan kabar. Nah, ada titik temu. Karena apa? Seorang ibu perempuan yang mengandalkan Tuhan berjumpa dengan hamba Tuhan yang juga mengandalkan Tuhan. Ada titik temu. Karena Elisa berkata, biarkanlah hatinya pedih. Tuhan, nah nyebut ada nama Tuhan. Maka penting, so, apapun masalah kita hadapi, selalu jangan pernah lupakan Tuhan. Selalu sebut nama Tuhan Yesus. Di situ pasti ada pertolongan. Lalu berkatalah perempuan itu, ada ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku. Bukan telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkata Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu. Pergilah apabila engkau bertemu dengan seorang, jangan beri salam kepadanya. Apabila seorang memberikan salam karbomu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak itu. Jadi bujangnya Gehazi disuruh pergi. Ya, fokus, pergi fokus. Enggak usah kubris ada ketemu orang, enggak usah. Fokus. Artinya, kalau kita punya masalah, fokus. Fokus kepada Tuhan dan Tuhan pasti tolong. Tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan. Dia perempuan ketiga kalinya dibicara. Yang pertama jangan khawatir. Yang kedua statement dia kata selamat. Dan yang ketiga statement yang memberikan iman, yaitu disebut dengan demi nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Saya yakin Tuhan dari surga. Dia lihat, saudara. Ini penting, saudara. Maka bagus sekali ini ayat. Supaya memberikan kekuatan buat setiap kita. Setiap kita tidak terlepas dari masalah seberat apapun. Tapi percayakan bahwa firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkamustahil. Demi Tuhan yang hidup. Dan kuasa Tuhan kan nyata. Mari berikutnya kita baca. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberikan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata itu sudah mati dan terbang di atas tempat itu. Mati sudah. Kalau sudah bicara mati, no hope. Selesai. The end, sudah selesai. Bukti nyata. Kalau di luar Tuhan, mati, selesai. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, ada kemenangan. Terus berikutnya, lihat ini. Sudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Seorang ibu yang cinta Tuhan. Ada 3 statement, jangan khawatir. Kedua, selamat. Dan ketiga, demi Tuhan yang hidup. Dan Elisa libatkan Tuhan, dia berdoa. Jadi artinya, kalau saudara punya masalah, baca Matius, Yakobus pasal 5, 16b. Doa orang benar dengan yakin akan besar kuasanya. Tuhan turun tangan. So, lihat ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu. Dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meriam meniarap anak itu. Maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah ia berdiri kembali. Berjalan dalam rumah itu. Sekali ke sana ke sini. Kemudian meniap mulailah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu. Sampai 7 kali. Lalu membuka matanya.
Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan sulam itu, panggillah dia. Lalu datang ia kepadanya, maka berkata Elisa, angkatlah anakmu ini. Ayat 30 terakhir, masuklah perempuan itu, lalu tersungkur depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkat anak itu, lalu amin, kuasa Tuhan dinyatakan. Anak itu hidup dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus perkara ajaib terjadi, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia, berharaplah kepada Tuhan, sebab di situ Tuhan menyatakan kebesarannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebangkitan, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang mati terima kebangkitan hidup Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa, melangkah dengan iman. Ada 3 hal yang tadi katakan, jangan khawatir, selalu berkata positif, selamat. Dan ketiga, demi Tuhan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Dan keempat, berdoalah. Dan kelima, terima mujizat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Semangat kita, Immanuel. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus.